Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Saya mau reading energi untuk Capricorn, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Ya, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, Capricorn, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, ditunggu ya. Terima kasih sekali. So ini general reading, tidak resonate untuk semua Capricorn, vice versa, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Ya, kalau kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description ya. Jadi kalau tidak resonate, kamu bisa lihat di moon kamu atau rising kamu atau Venus kamu ya. Oke, sekali lagi for Capricorn. Oke. My dearest angels, please clarify, for Capricorn, couple Sun, Moon, Rising, and Venus, energi sebelum 15 Mei. Thank you. Okay. Queen of Wands, Seven of Swords. Oke. Di sini ada Five of Pentacles. Oke. Energi fire sign, air sign, earth sign. Apa ya, kayak kamu bisa dealing dengan mereka, ini bisa energi saja. So saya ngelihat di sini kayak ini hubungan yang penuh dengan kebohongan. Kamu berusaha untuk keluar, berusaha untuk merdekakan diri kamu. Kayak udah gak bisa tahan lagi dengan situasi hubungan yang ini cukup negatif ya. Kayak ada kebohongan demi kebohongan, deception, manipulation, intrik di sini, speculation, dan ini gak bikin bahagia. Apa yang kamu lakukan selalu salah. So situasi kayak gini kamu gak betah, pengen bebas, merdeka. Terutama dengan Aries, Leo, Sagittarius. Kayak kamu pengen merdeka dari mereka di sini. Dingin sekali, lonely. Mungkin sering banget hubungan ini terjatuh pada hubungan yang penuh dengan tipu muslihat. Di sini ada Eight of Wands. Oke, di sini ada Ace of Wands, Three of Cups. Aries, Leo, Sagittarius ya. Mungkin banyak yang dealing dengan fire sign. Ada ketakutan yang cukup meledak-ledak, panik, takut, cemas berlebihan ketika bertemu. Ini kayak menghindar. Bukan menghindar lagi, udah masa jeda di sini. Ini takut diajak ketemu ya, kayak beberapa tentang tidak percaya diri kalau mampu menyelesaikan masalah, meragukan kualitas diri. So ini kayak nggak mau ketemu. Shocking moment di sini.
salah satu berusaha untuk bertemu. Kayak gimana ya, ini hubungan yang udah nggak ada semangatnya lagi, nggak ada spirit di dalamnya. Mungkin ini tripartite relation, atau mungkin ini hubungan yang hanya diberi kepalsuan, atau memang ini tipu muslihat. Ketika salah satu meminta komitmen, salah satu nggak beri komitmen di sini. Ya, kayak hubungan yang penuh dengan intrik-intrik, drama-drama intrik, deception, manipulation di sini. Hubungan yang diawali tidak untuk komitmen. Salah satu berusaha untuk bertemu tapi kayaknya nggak mau di sini. Salah satu lonely ya. Dia pengen banget ketemu. Salah satu pengen bebasin diri. Ini bisa vice versa. Iya, kayak gitu ya. Oke, terutama dengan Aries, Leo, Sagittarius di sini. Intrik, tipu muslihat. Kita lihat energi di masa sekarang. My dear angels, please clarify. Capricorn, couple Sun, Moon, Rising and Venus. Energi untuk 15 sampai 31 Mei. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Four of Pentacles. Oke, ini energi kamu, Earth sign. Eight of Cups. Oke, ini Knight of Wands. Gimana coba Capricorn? Kayak di sini nih kayak gimana ya? Nolak untuk bersama. Salah satu pengen banget ketemu ya. Dia ngerasa sulit menjalani kehidupan di sini tanpa pasangannya. Tapi pasangannya tuh bener-bener pengen freedom di sini. Nggak mau lagi. Udah nggak mau. Ini dia nolak. Dia nggak mau lagi bersama. Dan saya ngeliat di sini kayak ini bisa vice versa. Ini ada cinta yang begitu kuat tapi terpaksa untuk ditinggalkan. Energi Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. Karena ini hubungan yang tidak menetap, ini hubungan yang petualang. Memang ini deception, kayak ini hubungan yang nggak pernah dikasih status. Kalian bersama tapi nggak ada status di sini. Dan awalnya hubungan memang penuh dengan intrik ya di sini. Salah satu sering masuk keluar dalam hubungan dan ini yang membuat pasangannya ingin merdeka. Dia menolak dalam diam. Sepertinya gini, kalau kamu yang ingin merdeka di sini, kamu menolak untuk kembali. Ketika kamu tahu pasangan kamu itu ternyata penipu di sini. Intrik, manipulation. Dia tidak beri komitmen untuk hubungan kalian. Di sini. Dan di masa sekarang saya ngeliat gini loh. Dia nggak, ya kalau kamu yang ingin bebas ya, karena ini bisa vice versa. Di masa sekarang saya ngeliat gini, kayak dia itu ngajak kamu ketemu, tapi pas dia ngajak kamu ketemu di sini, dia lihat kamu nolak dia. Dan dia balik ngajak kamu ketemu ini juga bukan untuk komitmen. Ini bisa vice versa. Bisa kamu yang berpetualang. Kamu ngajak ketemu lagi dia, tapi memang dia tolak kamu begitu. Dan ini kembalinya juga bukan untuk komitmen ya. Ini memang dia niatnya emang bukan buat serius. Nggak tahu hari ini reading Capricorn kayak gini ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ya, energi mereka cukup mendominasi. Ini dia.
uh, Page of Wands, energi Cancer, Pisces, Scorpio, energi dari Sagittarius. Kamu bisa dealing dengan Sagittarius. Di sini tentang salah satu jumping degan, tentang kebahagiaan, beberapa tentang spiritual connection, beberapa tentang twin flame energy di sini. Salah satu berusaha untuk menolak. Dia menolak. Ini benar-benar kayak lockdown dalam, tapi ini caranya sangat pasif. Kayak dia nolak, nggak mau. Di sini, dan ini kalau kamu yang berusaha, kalau dia yang berusaha untuk merdeka ya. Tapi kalau kamu yang berusaha merdeka, kamu nolak. Di sini ada kebahagiaan yang ingin diperjuangkan, ingin dipertahankan di sini, tapi kayak sulit begitu. Ini ya, tentang bagaimana keinginan untuk bertemu, beberapa tentang keinginan untuk menyederhanakan masalah. Atau terlihat di gini, kalau kamu yang terus berpetualang dalam hubungan ini kayak ada jebakan, kayak jebakan energi kamu, kayak kamu terperangkap dengan energi kamu. Ternyata kalau kamu yang memang hanya beri harapan palsu ya, kalau kamu yang dari awal menipu ya di sini, ini kamu kena jebakan ya. Ketika dia menolak kamu, ini kayak kamu ngerasa ternyata dia itu kebahagiaan kamu. Ini kalau kamu yang menipu. Kamu ngerasa kayak dia bisa seimbangkan jiwa kamu, kayak kamu ngerasa damai, bahagia. Ini ya, ini kalau yang berpetualang ya, kalau kamu di posisi yang menipu, berpetualang, oke, kamu menyadari pada akhirnya ketika dia menolak kamu di sini, kamu menyadari ternyata dia tuh yang bikin kamu sadar gitu loh, bikin kamu pada akhirnya bisa melihat hubungan ini ternyata buat kamu bahagia, buat jiwa kamu damai. Di sini ini yang terjadi, kayak makanya di sini kayak ada rasa tidak percaya diri untuk menaklukkan kembali pasangannya, karena terlihat ini di sini tentang bagaimana dia merdeka, dia berjuang untuk merdeka, tidak bersama lagi. Untuk bertemu dia menolak di sini, walau dia tahu ini cukup buat dia bahagia di sini. Ini bisa vice versa. Kayak gimana coba? Kena jebakan sendiri gitu loh. Dia punya energi dibalikin ke dia, dan ini energi spiritual tentang pendewasaan jiwa. Ketika tidak memiliki harapan, maka dia ada rasa di mana dia perlu untuk menerima, berdamai dengan keadaan, melihat masalah dengan sederhana di sini. Ya, ini bisa vice versa, terutama dengan Sagittarius di sini. Cancer, Pisces, Scorpio. Ini ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat energi di masa depan. My darling angel, please clarify. For Capricorn, couple Sun, Moon, Rising and Venus. Energi untuk oke, jumping card. Energi untuk setelah 31 Mei. Please clarify.
Capricorn couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, thank you, thank you. Okay, Four of Wands, Two of Wands. Okay, stalking. Ya, ya. Di sini tentang ingin berjuang sampai berhasil memenangkan hubungan yang equal. Ini ada kesadaran secara spiritual. Ya, ada spiritual awakening di mana ini yang menipu ya. Ada kesadaran spiritual di sini. So, dia berusaha untuk memenangkan kembali hubungan yang equal di sini. Setara, sepadan, seimbang, dan stabil. Tapi karena belum diberi kesempatan, dia menunggu. Beberapa sering stalking di sini. Libra, Gemini, Aquarius. Banyak pertanyaan yang bergejolak di pikiran tentang apakah masih bisa kembali. Ya, karena di sini salah satu ya, kalau kamu yang menunggu di sini kayak ini pasangan kamu udah ingin merdeka, dia gunakan semua strategi agar dia bisa merdeka. Penolakan demi penolakan akan kamu hadapi. Tapi kalau kamu yang ditipu, di sini kamu benar-benar fokus untuk menolak di sini. Banyak pertanyaan di sini. Kenapa gini? Kayak kamu ngerasa gini kalau kamu yang menipu ya. Kamu ngerasa ini pertanyaan yang berkecambuk di pikiran kamu. Kenapa? Dia benar-benar bertekad bulat di sini untuk meninggalkan kamu. Ya, kenapa tidak ada kesempatan lagi? Dan ini jumping card tadi tentang bagaimana salah satu benar-benar cuek. Dia mengabaikan perjuangan pasangan yang berusaha kembali. Di sini apapun yang terjadi, dia fokus pada situasi di mana dia udah nggak peduli. Ya kayak I don't care, I don't care, I don't care. Jadi penolakan demi penolakan dihadapi di sini. Menunggu untuk bisa diberi kesempatan untuk speak up di sini. Dan sering stalking di media sosial terutama. Dan ini ada Two of Pentacles, energi Leo. Kamu bisa dealing dengan Leo. The Strength, Gemini. Ya. Kebingungan untuk kembali. Menunggu terlalu lama. Sebenarnya bukan menunggu terlalu lama. Menunggu waktu untuk speak up itu seperti kayak bingung gimana caranya. Ingin sekali menaklukkan pasangannya kembali. Ya, pernah menipu. Beberapa tentang deception atau mungkin tripartite relation. Pernah memberi harapan palsu. Kayaknya untuk bisa komunikasi heart to heart conversation itu sulit banget. Sulit banget. Energi dari Gemini. Kamu bisa dealing dengan Leo dan Gemini di sini. Kayak sulit banget untuk bisa heart to heart conversation. Untuk bertemu aja sulit banget. Ditolak mulu nih di sini. Ini terutama untuk yang punya deception ya, penipu, yang sudah memberi harapan palsu atau menipu. Ini dia Four of Wands, berat banget dijalani. Butuh banyak pengorbanan dan belum tentu berhasil. Dan kelelahan, terutama menunggu. Karena ketika diberi kesempatan untuk speak up, ini akan berusaha sekuat tenaga. Kayak nggak tahu, ini pasangan kamu, kalau kamu yang menipu, berarti ini kan pasangan kamu. Dia kayak berpegang teguh tentang bagaimana dia tidak akan pernah mengizinkan kamu masuk kembali dalam hidupnya. Ini karena kesalahan ini. Kita clarify Seven of Swords untuk kamu. Kayak tidak ada kata maaf begitu. Tidak ada kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima, nggak ada. Kayak gitu. Dan kita clarify, kenapa sih kamu ngerasa berat untuk speak up? Apa alasannya? Apa karena kesalahan kamu? Ini bisa vice versa. Bisa kamu yang menutup pintu rapat-rapat dan benar-benar berbulat tekad untuk nggak mau lagi kembali. Nggak mau. Ya, kita lihat Seven of Swords untuk kamu.
Seven of Swords dan energi dari Ten of Wands for Capricorn. Okay. Seven of Swords and Ten of Wands for Capricorn. Okay. My dear angels, please clarify. Please clarify. Seven of Swords for Capricorn, couple Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Seven of Swords. Ini energi Leo. Mungkin banyak Capricorn yang dealing dengan Leo ya. Ini tetap merdeka. Oke, wish fulfill. So, kamu berusaha menaklukkan dia kalau kamu yang deception ya di sini, kalau kamu yang menipu ya. Karena ini bisa vice versa. So, ini tentang bagaimana menaklukkan pasangannya kembali di sini. Tapi salah satu berusaha merdeka dan harapannya termanifest untuk merdeka. Aries, Leo, Sagittarius. Leo terutama Cancer, Pisces, Scorpio dan ada Sagittarius di sini ya. Oke. Saya ngelihat di sini kayak gini ya. Mungkin ini bisa vice versa ya. Dia berusaha untuk memerdekakan dirinya karena memang dia mau manifest hubungan dia dengan yang lain di sini. Atau dia nggak terima kamu nipu dia dengan yang lain di sini. Beberapa memang hubungan ini nggak bisa dipertahankan karena ada perbedaan keyakinan atau perbedaan yang mendasar. Semua yang dilakukan pasti serba salah. Makanya ini yang membuat dia begitu berbulat tekad untuk ninggalin kamu. Bisa vice versa. Bisa kamu yang memang ngelihat banyak perbedaan terus ngerasa ditipu, jadi ngerasa bener-bener harus lepasin gitu, merdeka di sini dari seseorang yang kamu cintai di sini. Kalau kamu yang ditipu di sini, ya ini harapan yang termanifest. So ini kerja keras yang tidak berbuah manis karena di sini ada Ten of Wands. Kita clarify Ten of Wands untuk kamu. Ten of Wands for Capricorn. Couple Sun, Moon, Rising and Venus. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Capricorn. Ini Librans karma situation. Kamu bisa dealing dengan Librans, situasi karma. Kalian sudah berpisah. Queen of Wheels. Energi kamu. Sebentar saya minum dulu ya. Queen of Wheels tentang komitmen. Capricorn, Taurus, and Virgos. Gak ada lagi komunikasi. Ada Scorpio di sini. So, karma situation. Dulu kamu pernah menipu dia. Ini ya, yang menipu ya. Ini bisa vice versa. Kamu jalani situasi karma untuk kembali kayaknya gak mudah. Dan udah gak ada lagi komunikasi. Sampai kamu menunggu dan kebingungan di sini untuk speak up, untuk heart-to-heart conversation. Tapi dorongan terdalam dalam diri kamu di sini ada inner power tentang bagaimana menaklukkan dia kembali. Hanya bingung bagaimana caranya. Karena udah gak ada lagi komunikasi. Ini situasi karma, terutama yang sudah buat deception di sini. Ya, udah nipu. Ini dia kayak gak ada second chance, gak ada.
dia bener-bener kayak nggak mau ngasih kamu kesempatan. Bukan nggak ada kesempatan, tapi dia nggak mau ngasih, karena dia berharap untuk merdeka dari kamu. Nggak mau. Ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kita lihat energi dari chakra wisdom untuk kamu. For Capricorn couples. For Capricorn couples. Ini bisa vice versa ya. My dear angels, please clarify for Capricorn couple Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 sampai 31 Mei. Thank you. Okay. Bittersweet. Kamu lupa mencintai diri kamu sendiri. Jangan lupa bersyukur, Capricorn. Dia harapan kamu, tapi kamu jalani situasi karma. Dia pernah menawarkan komitmen, atau kalian pernah bersama dalam komitmen. Ada kesalahan fatal yang sulit dia maafkan. Dan ada situasi karma. Sulit komunikasi. Ini udah gak ada lagi komunikasi. Ya, jangan lupa bersyukur, bersukacita, bergembira dengan semua yang kamu miliki. Dia benar-benar melepasin kamu. Benar-benar dia lepasin kamu. Sulit kembali. Pray, berdoa. Ucapkan dalam setiap doa-doa kamu, terutama tentang harapan kamu. Terutama tentang saat kamu menjalani masa situasi karma. Itu juga perlu berdoa, supaya kamu bisa melewatinya. Oke, Capricorn. Kamu pengen banget menaklukkan dia, tapi kayak berat banget untuk kamu mulai menaklukkan dia begitu di sini. Apalagi mulai komunikasi. Ya, ada kesalahan masa lalu yang kayak dia nggak bisa maafin kamu. Ya, nggak ada maaf, nggak ada kata maaf. Oke, for Capricorn couples. Librans ya, di sini Scorpio, Gemini, Leo. Dia kayak nggak bisa lupa salah kamu, makanya dia nggak terima kamu kembali. My dear angels, ini bisa vice versa ya, please clarify. Oke, Capricorn couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 31. Please clarify. Thank you. Okay. Retreat. It's time to disconnect from the world. Tarik diri, kamu tenangkan pikiran kamu. Kamu fokus sama dia. Kamu pengen banget naklukin dia kembali. Kayak dia tuh gini loh, kayak dia nggak ada lagi kesempatan, udah selesai gitu. Kayak gitu. Bottom of the deck, children. Your love life is being affected by children. Mungkin beberapa di antara kalian ada anak. Kamu pengen banget kembali pulihkan hubungan. Terutama tentang anak di sini. Ya. Jadi kayak ini juga beberapa energi yang ada di masa sekarang tentang terlambat menyadari bahwa ternyata dia bisa membuat kamu tenang, mencintai kamu dengan dewasa. Beberapa tentang spiritual connection. Ternyata dia adalah sumber kebahagiaan kamu. Itu kamu telat nyadarin. Ya itu kayak gitu. Energinya di masa sekarang ini. Kamu punya passion yang kuat untuk menaklukkan dia, tapi kayak telat gitu loh. Bukan telat ya, dia gak mau ngasih kamu kesempatan. Gak mau. Ini kayak orang yang
Dia susah lupa, terutama tentang rasa sakit. Susah dia lupainnya. Dia ingat selalu. Nah, kayak gitu. My dear angels, kita lihat dari Oracle Wisdom. For Capricorn, couple Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk 15-31 Mei. Thank you, thank you, thank you. Okay. The Shadow Queen, acquiring knowledge, insecurity, manipulation. Ini dia. Hal yang tadinya ditutup-tutupi, tersembunyi, terlihat jelas pada akhirnya. Dan itu terasa tidak nyaman karena ada intrik, manipulation di sini. Beberapa tentang tripartite relation. Ini kesalahan yang menurut pasangan kamu tuh fatal banget. Nggak bisa dimaafin. Oke, dia nggak ngasih kamu kesempatan sama sekali, terutama untuk bicara di sini. Nggak ada. Ya. Bottom of the deck. The Fire Prince, Optimist, Aggression. So, kamu sangat optimis. Pada awalnya kamu sangat bersemangat untuk kembali. Dan ingin sekali menaklukkan dia. Tapi dia nggak ngasih kamu kesempatan. Terutama dengan Libra, Scorpio di sini, Gemini, Leo. Kayak mereka nggak bisa lupa. Kesalahan kamu, dia nggak bisa lupa. Jadi dia ingat kesalahannya, kebaikannya dia tidak ingat. Tapi memang beberapa menjalani situasi karma. Capricorn ya. Kita lihat energi dari Oracle. Energi ini bisa vice versa. Capricorn couples. Okay. My darling angels, please clarify for Capricorn couple. Sun, Moon, Rising, and Venus. 15-31 Mei. Thank you, thank you, thank you. Okay, Capricorn. 5 chakra Archangel Gabriel. Ini kayak dibungkam chakra kelima. Karena nggak ada komunikasi. So ini malaikat Gabriel menjaga chakra kelima kita. Itu chakra tenggorokan tentang bicara. Mungkin kamu perlu memperbaiki cara kamu untuk bertutur kata dalam bicara, cara positif ya. Mungkin perlu rubah cara kamu untuk bicara, gunakan kalimat atau kata-kata yang lebih positif ya. Tapi memang gak dikasih kesempatan, kamu kayak dibungkam gitu sama dia. Dia nolaknya halus, gak mau ketemu, gak mau sama sekali. Bottom of the deck, hostilities. Jangan menyerah, berjuanglah. Kamu sedang menghadapi situasi karma. Tapi bukan berarti kamu gagal. Hanya saja butuh kesabaran dalam perjuangan untuk bisa heart-to-heart conversation. Kalau kamu sabar, terutama dengan cara merubah cara kamu berbicara, mungkin dia bisa beri kamu kesempatan. Karena di sini kan ada keadilan, the justice energy, tentang keadilan. Walau kamu harus menjalani karma buruk kamu, tapi ada karma baik yang kamu tebarkan, di mana kamu berusaha untuk memperbaiki kesalahan kamu, memperbaiki komunikasi. So, pasti juga ada karma baik yang akan mendatangi kamu di sini. Karena di sini ada tentang cakra kelima. Bagaimana cakra kelima dikelilingi oleh negatif energi, perlu dibersihkan. Perlu ada keberanian untuk mulai speak up. Ya, Capricorn. Jangan menyerah. Semangat. Itu dari saya yang tidak resonate untuk semua Capricorn. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.